Terima kasih Ustaz Abdul Somad yang saya muliakan, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Ustaz Abdul Somad, sekeluarga yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, subuh pagi ini menjadi subuh yang amat mengesankan. Menjadi subuh yang insya Allah akan kami bawa dalam perjalanan kami ke depan sebagai sebuah hikmah yang insya Allah panjang ke depan. Bermalam di rumah, semalam kita berdiskusi, lengkap dengan mati lampunya. Sekaligus pengingat bahwa itu harus dibereskan. Dan ini semua melengkapkan silaturahmi kita. Kami, Ibunda, Ibu Aliyah, dan istri Peri Farhati. Alhamdulillah, seluruh keluarga besar kami yang hadir, tim di sini menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur atas sambutan yang hangat, persaudaraan yang kuat, yang alhamdulillah kita rasakan semua. Subuh ini pun bersama-sama dengan para santri di belakang. Jadi seperti dipesankan tadi oleh Ustaz, saya berbicaranya untuk para santri, Ustaz. Pesan-pesan buat para santri semua di sini. Jadi tadi sudah Ustaz sampaikan tentang zikir. Insya Allah nanti ini kita bawa, kita terus amalkan. Mudah-mudahan semua di sini yang mendapatkan ikut mengamalkannya secara rutin. Insya Allah, amin. Dan kaitan dengan ini adik-adik santri, ini kebetulan yang di sini santriwati semua. Walaupun sebenarnya dulu tidak ada istilah santri dan santriwati. Tidak ada pembedaan. Sebenarnya kalau santri itu diambil dari akar kata bahasa Sansekerta. Yang laki-laki disebut sebagai santri, kemudian yang perempuan disebut sebagai mantri. Santri dan mantri bagi yang perempuan, bukan santriwati, santri dan mantri. Nah, proses pembelajaran ini lalu kemudian mengalami proses perkembangan bahasa menjadi santri, nyantri, lalu yang mantrinya hilang, jadinya adanya mantri, akhirnya jadi santriwati, santri, mantri. Nah, adik-adik semua di sini, walaupun jarak kita jauh, tapi saya jauh secara fisik ini. Tapi saya tanya boleh kan? Boleh ya? Boleh. Kalau di sini mulai kegiatan jam berapa? Jam 4. Apa mulainya? Tahajud. Sambil menunggu waktu subuh ya. Terus setelah itu? Boleh dikasih mikrofon salah satu dari situ. Nanti salah satu jawab. Gantian juga enggak apa-apa. Karena pertanyaannya tidak usah pakai belajar. Jadi mulainya jam berapa tadi? Jam 4. Bangun subuh jam 3, Pak. Jam 3. Datang ke aula jam 4, langsung sholat tahajud sama witir, menunggu waktu subuh, murojaah. Murojaah. Lalu? Setelah azan subuh, qobliyah subuh, Ya. sholat berjemaah sama Ustadz. Kalau Ustadz datang, kami belajar tafsir. Selesai jam 6, halakoh subuh sampai jam 7. Ya.
tutup. Habis halaqah subuh kami makan 10 menit. 7:07 kami apel sampai jam setengah 8. Apelnya 7:10. Iya Pak. Masya Allah. Sampai setengah 8. Iya Pak. Lalu kami masuk sekolah sampai jam 12. Habis itu azan zuhur. Kami sholat sama Ustadz. Selesai 12:30 kami makan siang. Habis itu dilanjut murojaah siang. Murojaah siang. Sampai 1:30 Pak. 1:30. Lalu 1:30 sampai jam 3 itu santri dikasih kesempatan untuk mandi, ada yang istirahat, dan jam 3-nya datang ke aula lagi murojaah sampai waktu asar. Setelah azan kami qobliyah asar dan sholat berjamaah bersama Ustadz. Adik-adik semua, para santri, mulai jam 3 pagi, selesai jam 10, istirahat jam 11, terus setiap hari. Ini pasti melelahkan. Mengambil energi yang luar biasa banyak. Dan terus menerus dikerjakan. Dan kalau saya tanya pertanyaan ini di pondok-pondok lain, kira-kira ketemu jawaban yang sama. Betul tidak? Ini, semua ini adik-adik. Adik-adik jalani, melelahkan, membebani. Sekarang saya mau cerita sedikit. Ini kebetulan para santri perempuan semua di sini. Tahu permata adik-adik? Tahu permata? Permata. Tahu batu bara? Tahu. Nih. Mereka tahunya batu bara, Abdul Somad batu bara. Ya betul juga ya. Saya bilang batu bara, Abdul Somad batu bara nanti ya. Ini batu bara yang dijual, bukan ini. Kalau Abdul Somad batu bara ini tidak bisa dinilai harganya. Kalau yang itu ada nilainya. Kalau batu bara yang diambil dari tanah, pernah tahu ya itu? Warnanya hitam. Kalau yang mutiara warnanya bening. Bening, bukan putih. Kalau putih susu nanti. Berlian. Bukan mutiara, berlian. Tadi saya bilang apa? Mutiara, maksud saya permata, diamond. Nah, permata itu dengan batu bara, jika di satu tempat ditemukan permata, biasanya di situ ditemukan batu bara. Kalau di tempat itu ditemukan batu bara, belum tentu ada permata. Jadi lihat, kalau ada permata, biasanya ada batu bara. Tapi kalau ada batu bara, belum tentu ada permata. Kenapa di tempat yang ada permata, ada batu bara? Tapi yang lebih penting, kalau dijual, permata itu dijual pakai hitungannya gram atau ton? Permata, gram. Kalau batu bara, ton. Tidak ada yang jual permata ton. Dan tidak ada yang beli ton. Bu, saya mau cari permata 3 ton. Yang jualnya pun, ini kelihatannya belum sembuh mungkin ini. Karena ton. Tapi kalau batu bara, tidak ada yang jual batu bara gram. Batu bara dijualnya ton, permata dijualnya gram. Sekarang pertanyaannya, kenapa beda sekali? Padahal materialnya sama, unsur pembentuknya sama, dari dalam tanah di tempat yang sama. Yang satu jadi permata, yang satu jadi batu bara. Ternyata setelah dilihat, nih materi yang sama nih, tanah yang sama dari dalam bumi. Yang kena tekanan tinggi, yang digembleng dengan suhu yang tinggi, dalam waktu yang panjang, dia jadi permata. Yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak kena suhu tinggi, dia jadi batu bara. Jadi adik-adik di sini mendapatkan tekanan yang tinggi, gemblengan yang tinggi, insya Allah nanti jadi permata umat di masa depan.
Jadi kalau lagi digembleng, yang tidak digembleng jadi apa? Batu bara. Sekarang adik-adik kalau memilih jadi permata menjadi batu bara. Permata. Cuman permata harus digembleng. Mau nggak? Mau. Jadi ketika melihat menjadi permata, itu biasanya lihatnya udah jadi permata hebat nih. Lupa ke belakangnya itu ada proses yang panjang. Setiap hari mengerjakan ini terus, gembleng itu terus. Nah, itu di bidang apapun. Di bidang apapun. Jangan harap instan. Yang instan itu adanya mie instan. Tidak ada permata yang instan. Betul ya? Jadi adik-adik semua, ini saya ingin sampaikan kepada adik-adik sebagai sebuah hikmah. Adik-adik sedang berada di sini, belajar, di sini mengaji jauh dari orang tua. Betul kan? Jauh dari orang tua, jauh dari adik, jauh dari kakak. Pada saat yang sama mungkin adik-adik menjalani ini terasa seperti berat. Insya Allah tidak berat. Dan siapkan bahwa ini bagian dari pembelajaran. Mudah-mudahan nanti adik-adik menjadi permata bagi umat nantinya. Insya Allah. Jadi itu aja, ingat-ingat ya adik-adik. Mau jadi permata atau jadi batu bara. Saya ulang, pilih mana? Permata. Berasal dari yang sama, tapi digembleng, dikasih tekanan. Insya Allah jadi. Dalam semua urusan. Jangan ambil yang ringan. Kalau adik-adik mau mendapatkan sebuah keberhasilan, harus bersiap untuk jalan yang mendaki. Saya sering bilang ini Ustaz sama anak-anak. Kita ini dalam perjalanan tidak tahu jalan kita ini kemana. Jadi saya ingat zaman dulu suka naik gunung Ustaz. SMA, kuliah. Itu kalau kita pendakian, berangkatnya habis maghrib, habis isya. Terus baru mulai naik ke atas. Supaya sampai di puncak sekitar subuh. Itu kalau sudah jalan, gelap. Nggak bisa lihat. Terus bagaimana menentukan jalan naik ke atas atau bukan? Waktu sampai ke puncak atau tidak? Gampang. Kalau jalan yang kita lewati rata, terus ini tidak ke puncak. Kalau jalan yang kita lewati menurun, ini pasti tidak ke puncak. Tapi kalau yang kita lewati, walaupun gelap tapi naik, ini pasti ke puncak. Pasti ke puncak. Jalani aja, pilih jalan yang mendaki sampai ke puncak. Tapi kalau pilih jalannya yang rata, tidak kemana-mana. Nah, jalan yang nyaman, itu jalannya rata dan menurun. Jalan yang mendaki, itu pasti berat. Tapi itu akan mengantarkan kepada puncak-puncak baru dalam perjalanan hidup adik-adik semua. Insya Allah itu aja pesan buat adik-adik semua. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat. Sekali lagi Ustaz Somad, terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi bersama semua di sini. Semoga ini membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya khawatirkan, ini mereka kan nanti akan buat thumbnail cover untuk YouTube. Hah? Mereka buat di thumbnail covernya permata dan batu bara. Jadi Mas Anies permatanya, saya batu baranya. Luar biasa. Al-Quran selalu memberikan tamsilan perumpamaan dan subuh ini kita diberikan perumpamaan dan itu pasti diingat oleh adik-adik santri sampai nanti mereka jadi ustazah, jadi santri juga. Punya santri insya Allah.